Bung Hatta lahir dan besar di Fort de Kock atau sekarang dikenal dengan nama Bukit Tinggi, merupakan bapak proklamator kita yang dikenal hobi membaca dan menulis. Inilah yang mengantarkan kami, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, untuk menyelenggarakan kegiatan workshop karya tulis tentang Bung Hatta. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan untuk menunjang program perpustakaan dan literasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Rangkaian kegiatan workshop dimulai dengan kegiatan fokus group discussion yang dilaksanakan pada 24 Maret 2022, bertempat di ruang seminar UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. FGD bertujuan untuk menggali potensi kegiatan dengan metode diskusi yang dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa peserta diskusi. Salah satunya Dr. Andes Melfri Abra MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, untuk memberikan insight dan penyamaan tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop ini. Workshop tentang karya tulis kebunghataan ya, ini sangat penting artinya. Pertama tentu memberikan kesempatan kepada warga Kota Bukit Tinggi maupun generasi muda Kota Bukit Tinggi untuk belajar menulis. Workshop karya tulis ilmiah yang diadakan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bukit Tinggi adalah sebuah wadah media yang sangat bagus sekali untuk membentuk regenerasi penulis-penulis Kota Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Alangkah baiknya seluruh warga Bukit Tinggi dan generasi mudanya paham tentang sejarah Bung Hatta itu sendiri dan suri teladan apa dari karakter yang tercipta dari Bung Hatta untuk mempengaruhi dan menjadikan beliau seorang tokoh nasional dan internasional. Dan kita harapkan nanti dari workshop ini akan lahir karya-karya yang berkualitas terkait tentang kebunghataan ataupun objek-objek sejarah lainnya yang bersentuhan langsung dengan Bung Hatta. Literasinya, Bung Hatta adalah sosok pembaca dan sosok penulis. Maka apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, keteladanan Bung Hatta itu harus terus diwariskan kepada generasi muda hari ini. Dan kami berharap workshop ini mengkaji hal-hal yang baru dalam hal sejarah-sejarah yang belum tergali, kemudian dituliskan di dalam bentuk buku ya, yang akan menyibak hal-hal yang mungkin saja belum dibahas selama ini di dalam buku. Selamat pada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sehingga akan lahir banyak buku-buku terkait tentang kebunghataan yang bisa diwariskan untuk generasi berikutnya. Kita berharap ini ada feature ini itu sebuah tulisan tentang berita dan ada apa di balik berita itu, sehingga ini adalah sebuah tulisan yang in-depth, tulisan yang mendalam yang bisa dinikmati oleh para pembacanya. Target peserta workshop terdiri dari komunitas menulis, penggiat literasi, pelajar, dan masyarakat umum melalui seleksi karya tulis yang dikirimkan oleh calon peserta workshop saat pendaftaran. Peserta yang mendaftar berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan luar Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai macam profesi. Sementara itu, kegiatan workshop yang diselenggarakan dengan metode hybrid bertempat di Balai Sidang Bung Hatta, Novotel, Bukit Tinggi pada 6-8 Juni 2022 dengan narasumber workshop yang ahli di bidangnya. Pematerian hari pertama pelaksanaan workshop diberikan oleh Ahmad Fuadi, seorang novelis, wartawan, pekerja sosial, dan Anita Hairunisa, CEO at Bitread Digital Publishing. Ahmad Fuadi membuka materinya dengan wawasan umum terkait mengapa kita perlu untuk menulis. Beliau juga memberikan motivasi yang kadangkala bisa memaksa kita untuk mulai menulis. Seperti yang telah diceritakannya dalam novel Ranah Tiga Warna, Fuadi mulai intens menulis lantaran perlu uang tambahan kala dirinya hidup merantau jauh dari orang tua. Selanjutnya,
Anita Hairunisa menyampaikan materi menggali ide penulisan writerpreneurship yang berhubungan dengan inklusi sosial. Di sesi kedua ini, Anita mengajak para peserta untuk melakukan kegiatan outdoor bertajuk Treasure Hunt. Cara ini dilakukan sebagai bentuk baru mendeliver materi agar peserta tidak bosan dengan cara konvensional. Dalam permainan Treasure Hunt ini, para peserta memberikan berbagai pandangannya soal sosok Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera dari kita semua. Saya Saparudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, sangat terkesan dengan kegiatan workshop penulisan karya ilmiah populer Bung Hatta. Semoga acara ini tetap dapat dilaksanakan berkontinu dan memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Jembatan Limpapeh Tinggi Manjuntai. Salam santun dari Tanjung Balai. Horas ahoy. Hari ini saya sangat terkesan dengan kegiatan ini, apalagi dengan dua narasumber yang luar biasa skala nasional, ditambah dengan 75 peserta dari beragam latar. Di sini saya tidak hanya kembali dipupuk rasa semangat untuk menulis, tetapi juga terbuka wawasan ini bagaimana berkarya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana juga bisa dipublikasikan, membangun relasi yang lebih luas, bahkan belajar bagaimana bisa menghasilkan lewat menulis. Good job untuk acara ini. Salam literasi. Senang banget. Jadi ini sudah tahun kedua di mana datang ke sini dan setiap tahun mencoba membuat sesuatu yang baru. Tahun ini challenge-nya adalah gimana 75 orang bisa menulis dengan tema-tema yang berbeda. Kita harus kasih treatment nih. Nah, akhirnya tercetuslah bikin. Karena kami sebenarnya punya games namanya Treasure Hunt Indonesia, dan tercetuslah kita bikin games dengan mobile apps yang sederhana khusus untuk kegiatan hari ini. Supaya teman-teman ini bisa mengeksplorasi gagasan dan tentang Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi. Ada experience mereka lari keluar, dan ternyata walaupun sempat hujan, antusias peserta pengennya keluar dan berjalan dengan lancar, dengan asik, dengan sempurna. Semua juga merasa senang, happy, dan ternyata juga ekspektasi kami yang tadinya berharap mereka bisa dapat banyak insight yang terbukti gitu. Jadi mereka punya angle-angle yang berbeda, bahkan dapat yang jawaban-jawaban yang bikin merinding. Harapannya sih itu bisa jadi modal mereka ya. Selain modal mereka untuk akrab, juga modal mereka untuk menulis yang akan menjadi tantangan mereka berikutnya. Untuk 1 bulan ke depan akan lahir tulisan 75 tulisan dengan angle yang berbeda. Sukses terus buat UPT Bung Hatta, sukses terus buat Kota Bukit Tinggi dan semua teman-teman. Pematerian hari kedua diberikan oleh Prof. Dr. Pil Gusti Asnan dan Cahyadi Takaryawan. Materi yang disajikan Prof. Gusti adalah sumber sejarah dan penulisan fitur sejarah. Dalam riset atau penelitian, ada kalanya sumber yang tersedia adalah tidak tertulis. Sumber ini bisa jadi hanya berupa lisan atau tuturan dari sumber yang bersangkutan. Kemudian Cahyadi Takaryawan menyajikan materi cara mudah menulis dan membuat buku. Menulis pengalaman kehidupan menjadi buku laris di pasaran. Di awal sesi 2 ini, Cahyadi langsung berinteraksi dengan sejumlah peserta. Tidak hanya sharing, Cahyadi juga membagikan ceritanya yang telah lama berkecimpung di dunia buku dan kepenulisan. Satu tips yang Cahyadi sampaikan kepada para peserta workshop untuk memulai aktivitas menulis tidak hanya diperlukan niat semata, namun harus tahu kapan untuk menulis dan tahu kapan waktunya menyunting tulisan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini adalah hari kedua Dava mengikuti workshop karya ilmiah tulis populer karya Bung Hatta, di mana pada kesempatan kali ini kegiatannya menyenangkan, juga kegiatannya menambahkan ilmu, terus mendapatkan motivasi serta konsep-konsep yang diberikan oleh pemateri seperti Pak Cahya. Tidak hanya itu, Dava juga mendapatkan buku hadiah dari Pak Cahya karena Dava menulis beberapa buku. Semoga untuk kedepannya UPT Perpustakaan Bung Hatta bisa lebih maju dan mengadakan workshop-workshop yang lebih seru lagi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila.
Saya founder dan penggiat Taman Bacaan Masyarakat, yaitu di Balai Bacu Sikola, tepatnya di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Profesor Dr. Pil, kesan pesannya, beliau itu seorang sejarawan yang sangat amat menakjubkan bagi saya, karena beliau juga merupakan sudah menjadi tokoh di Sumatera Barat, dan beliau juga mau memberikan sharing serta motivasinya kepada kami yang sebagai pemula dalam menjelajahi sejarah tentang Bung Hatta, dan beliau juga mau memberikan motivasi bagi para pemula dalam bidang karya tulis ilmiah. Kesan dan pesan saya kepada Pak Cah, alhamdulillah bisa berjumpa dengan beliau. Beliau salah satu idola saya, karena beliau juga orang yang mengerti dengan parenting dan selain penulis gitu ya. Dan beliau juga seorang konselor, dan itu amat sangat membahagiakan bagi saya karena bisa curhat langsung kepada orang yang amat berpengalaman di bidangnya gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cah sudah mau meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertanya dan sharing mengenai permasalahan yang kami hadapi. Dan tentunya salam sukses buat Pak Cah, semoga berkah kehidupannya dan semangat dalam melakukan pergerakan-pergerakan kecil maupun besar yang Bapak lakukan di kehidupan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, saya Cahyadita Karyawan, penulis buku dan sekaligus mentor menulis di kelas-kelas menulis. Saya sangat berbahagia, sangat berbangga bisa hadir dalam acara workshop karya tulis ilmiah populer tentang Bung Hatta yang dilaksanakan di Bukit Tinggi di Perpustakaan Bung Hatta. Adalah sebuah upaya yang sangat konstruktif dengan acara-acara seperti ini. Salut untuk Perpusnas yang telah menyelenggarakan acara-acara yang sangat berbobot seperti ini, karena dia related secara langsung dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya melihat antusiasme peserta luar biasa. 75 peserta yang hadir pada kesempatan kali ini sudah sejak sesi pagi sampai dengan sore hari mereka bertahan, mereka berdiskusi, mereka aktif, dan saya berharap acara-acara seperti ini sering-sering dilaksanakan. Syukur ketika bisa menjalankannya di berbagai provinsi, bukan hanya di Sumatera Barat, tetapi bisa di roadshow-kan oleh Perpustakaan Nasional untuk bisa menggerakkan daya baca, kemampuan literasi, dan sekaligus berbagai potensi-potensi kreasi yang bisa kita munculkan dari anak-anak bangsa. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan bisa terus-menerus dilaksanakan di berbagai tempat dan bisa membangkitkan semangat berliterasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir diisi oleh Yurnaldi, seorang wartawan profesional, Muhammad Subhan, penulis dan pegiat literasi, dan Edi Wiono, pemimpin redaksi penerbit Perpusnas Press. Materi yang disampaikan Yurnaldi adalah kreatif menulis feature biografi dan sejarah. Meski hadir melalui daring, tak menyurutkan Pak Yurnaldi dalam mendeliver materi terkait. Menurut Yurnaldi, feature merupakan tulisan bergenre khas, sebuah fakta dan peristiwa yang disampaikan tidak dengan gaya strike. Materi berikutnya disampaikan oleh Muhammad Subhan dengan tajuk Kiat Menulis Feature. Subhan bukan nama baru dalam jagat literasi Sumatera Barat. Beliau adalah praktisi dan pernah aktif sebagai jurnalis. Bagi Subhan, menulis genre feature pernah menjadi makanan sehari-harinya kala masih aktif bekerja di media massa. Terakhir, penyampaian materi strategi akuisisi naskah Perpusnas Press oleh Edi Wiono. Sebagai bagian dari IKAPI, Perpusnas Press berlaku selayak penerbit lainnya, yakni melakukan penyaringan terhadap naskah-naskah yang hendak diterbitkan menjadi buku. Di akhir kegiatan, peserta diwajibkan untuk membuat karya berupa tulisan karya ilmiah populer dalam bentuk fitur sejarah tentang Bung Hatta, sesuai dengan pembekalan yang sudah diberikan selama workshop. Kegiatan ini nantinya akan menghasilkan output berupa 75 karya peserta, sehingga tersusunnya buku antologi tulisan ilmiah populer tentang Bung Hatta. Peluncuran buku antologi dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan pergelaran produk inklusi sosial Kebunghattaan dalam rangka memperingati hari lahir ke-120 Bung Hatta pada hari Kamis
11 Agustus 2022. Saya sebenarnya mengetahui kegiatan ini dari dosen saya begitu. Salah satu narasumber juga yakni Prof. Gustiasnan. Lalu materi yang terakhir ini yang sangat berkesan begitu. Bagaimana ini tidak hanya teori tapi kita dilatih dan hal-hal yang diteorikan itu diimplementasikan kepada bagaimana cara kita menulis dan lain sebagainya begitu. Dan ini saya jujur ini adalah kegiatan pertama saya untuk mengikuti workshop semacam ini, dan untuk kawan-kawannya panitia juga kinerjanya juga sangat bagus, dan apa yang saya rasakan saat ini melebihi apa yang saya ekspektasikan begitu. Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan ini lebih banyak manfaatnya dibanding yang saya dalam kepala saya, ini lebih banyak manfaatnya yang dari saya pikirkan begitu. Dan saya harap kegiatan-kegiatan ini sering diangkat untuk melatih orang-orang yang ingin berkarya, baik yang usianya muda, usianya yang produktif, dan juga usia yang di atas begitu. Dan kegiatan ini merangkum semua generasi yang mana ini juga menunjukkan sifat dari Hatta sendiri yang meskipun beliau tidak muda lagi di akhir hidupnya, namun beliau tetap produktif untuk menulis dan mencerdaskan bangsa ini. Begitu mendengar ada workshop karya tulis tentang Bung Hatta, saya langsung bersemangat untuk mendaftar karena Bung Hatta adalah salah satu tokoh idola saya yang meskipun tidak pernah saya bertemu langsung dengan beliau, tapi dari buku-bukunya, kisah perjuangannya dalam memerdekakan, dalam perjuangan pergerakan, dalam perekonomian, itu sangat menginspirasi saya. Saya sebagai salah satu putri Minang, meskipun besar di rantau orang, merasa punya tokoh panutan yang bisa saya ceritakan nantinya kepada anak didik maupun anak-anak saya di rumah. Nah, kegiatan yang selama 3 hari saya ikuti ini sungguh luar biasa, sangat seru, sangat menginspirasi. Saya yang tadinya merasa baterai saya sudah lobet, seolah dicas kembali untuk terus menyemangati dunia tulis menulis, terutama menjadi punya tanggung jawab tertentu untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa dari sosok Bung Hatta yang mungkin selama ini belum banyak dikisahkan oleh para penulis yang lain. Pertama, terima kasih kepada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi yang sudah menghelat acara luar biasa workshop menulis karya ilmiah populer tentang Kebung Hattaan yang hari ini diikuti oleh 75 peserta dari berbagai kota, bahkan di luar Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ini adalah suatu wadah media yang bagus sekali untuk melahirkan penulis-penulis masa depan Indonesia, khususnya mereka yang punya minat mengkaji tentang sosok Bung Hatta, yang tentu saja tidak hanya pada sosok profilnya, tapi juga pada seluruh sendi kehidupan Bung Hatta yang barangkali selama ini belum tergarap dengan baik di buku-buku lainnya. Ya, kita berharap muncul tulisan-tulisan yang mencerahkan, punya nilai novelty, kebaruan dari naskah itu, dan nanti endingnya naskah itu dibukukan oleh panitia, dan mudah-mudahan menjadi referensi yang bagus untuk pembaca kita di masa depan. Maju terus PT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi, dan kegiatan serupa kita tunggu di lain kesempatan sehingga ada regenerasi menulis yang terus tumbuh dan berkembang di ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan workshop karya tulis ilmiah populer tentang Bung Hatta yang telah diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2022 sebagai salah satu program prioritas nasional dari Perpustakaan Nasional RI guna mendukung program perpustakaan dan literasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan workshop karya tulis alhamdulillah sukses digelar pada 3 hari berturut-turut di Balai Sidang Bung Hatta Bukit Tinggi. Kegiatan workshop karya tulis ini bertujuan selain untuk membekali peserta tentang ilmu teknik kepenulisan, juga bagaimana untuk mengasah skill, menggali potensi para peserta untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para peserta tersebut. Target peserta alhamdulillah sudah tercapai sebanyak 75 peserta dari berbagai profesi,
terdiri dari mahasiswa, pegiat literasi, pelajar, guru, penyuluh pertanian, perawat, bahkan hingga ibu rumah tangga. Harapan ke depan bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta semoga dapat memberikan program yang lebih berkualitas, yang lebih baik itu kegiatan dalam pelatihan maupun seminar yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dan kualitas hidup masyarakat tersebut. Dengan kegiatan tersebut, semoga para peserta dapat mengenal sosok Bung Hatta, di mana sosok Bung Hatta adalah seorang pecinta buku. Beliau adalah seorang yang teguh pendirian. Bahkan beliau pernah berkata, "Aku rela dipenjara asal bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Demikian, semoga generasi penerus bangsa bisa melanjutkan perjuangan Bung Hatta, Bapak pendiri bangsa Republik Indonesia. Semoga UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dapat terus memberikan program maupun seminar dalam meningkatkan kemampuan literasi yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kemudahan akses informasi untuk mewujudkan Indonesia maju, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Demikian pula akan lahir generasi penerus yang berkualitas, yang tak lupa dengan jasa para pejuang pendiri bangsa seperti Bung Hatta.